Bro, saya tuh mau sukses. Emang sukses itu apa sih? Ya tulis di kolom komen ya teman-teman ya. Kalau menurut teman-teman, sukses itu apa sih? Kebanyakan orang berpikir, wah kalau kaya itu pasti sukses. Padahal sebetulnya teman-teman, kaya itu belum tentu sukses loh. Kita bahas setelah yang satu ini. Siapa yang mau sukses? Ya, di sini teman-teman pasti ketika nonton channel ini, ketika nonton video ini, Anda pasti pengen jadi orang yang sukses. Tapi kebanyakan orang belum mendalami arti kesuksesan yang sebetulnya gitu ya. Sehingga kita cuma sebatas pemahaman kita sampai yang namanya orang kaya gitu. Kalau kita kaya, ya itu disebut namanya orang sukses, ya kan? Memang betul sih, orang kaya itu salah satunya aspek kesuksesan tuh adalah kita kaya secara finansial. Tetapi sebetulnya orang kaya itu belum tentu sukses teman-teman. Tapi orang sukses pasti kaya. Karena apa? Karena orang sukses ini kaya dalam 8 aspek kehidupan. Bukan cuma dari segi finansialnya, tetapi aspek yang pertama memang finansial gitu ya. Aspek finansial itu sangat penting sekali. Jadi bagi Anda yang hari ini mungkin secara finansial masih kurang, tapi Anda berbicara, wah uang itu ternyata bukan masalah sukses itu bukan cuma uang gitu ya. Pastikan Anda bicara seperti ini ketika Anda sudah memang bisa mandiri secara finansial, Anda sudah bebas secara finansial gitu ya. Sehingga kita bisa memahami 8 aspek yang lainnya. Memahami aspek-aspek selain cuma secara finansial. Tetapi aspek finansial termasuk dalam kategori kesuksesan. Sehingga kita harus paham bahwa bagaimana kita mengatur keuangan, bagaimana kita bisa mendapatkan uang, caranya gimana, mendapatkan uang dengan cara yang benar gitu ya, yang baik dan benar. Bagaimana kita bisa menghasilkan aset yang bagus, kita bisa mendapatkan aset yang baik, bagaimana kita mengelola keuangan kita tadi. Itu semuanya kita termasuk dalam aspek kesuksesan kita gitu ya. Yang kedua itu namanya kehidupan sosial. Jadi selain kita mungkin secara keuangan juga bagus, finansial kita bagus, nah, secara aspek sosial kita punya bermasyarakat ya kan, terutama di Indonesia, kita sebagai masyarakat Indonesia kita bisa bermasyarakat dengan baik, kita bisa punya relasi yang baik dengan teman-teman kita ya kan, kita punya kehidupan sosial yang baik. Nah itu juga termasuk aspek kesuksesan. Buat apa juga kita punya uang yang banyak tapi kita satu teman aja nggak ada. Ada cerita teman-teman, ada seorang kaya ya, orang kaya, dia ini sampai mau membayar uang liburan temennya gitu, karena saking nggak punya temennya ini dibayar, dikasih tiket gratis, dibayarin, bahkan dikasih uang lebih untuk menemani dia untuk pergi ke luar negeri, untuk menemani dia jalan-jalan liburan, karena saking nggak punya temennya. Sehingga temennya ini ikut pergi bersama dia itu bukan karena faktor relasinya, bukan karena teman baiknya, bukan karena faktor teman, tapi karena faktor uang. Ya, ini hal yang unik sekali gitu ya. Sehingga ternyata cuman kekayaan aja berarti itu belum penuh gitu ya. Secara finansial sukses itu belum tentu atau belum sepenuhnya Anda menjadi orang yang sukses, teman-teman. Tapi kalau aspek relasi ya, sosial, kehidupan sosial Anda baik, nah itu ya faktor kedua. Lalu yang ketiga, kesuksesan itu yang namanya aspek keluarga. Jadi kalau keluarga kita hari ini harmonis, keluarga kita baik, kita bisa mengasihi orang tua, kita bisa mengasihi anak-anak kita, mengasihi istri kita, ya kan, kita ini jadi keluarga yang bisa menjadi contoh buat keluarga yang lain, ya kan, sangat hangat. Nah itu baru termasuk di dalam kesuksesan. Buat apa juga hari ini kita punya finansial yang baik, keuangannya baik, relasi dengan teman-teman kita baik, tapi kalau keluarga kita berantakan, ya kan, akhirnya ini tidak utuh gitu ya, kesuksesannya tidak utuh. Oke. Lalu yang keempat teman-teman, yaitu aspek rekreasi. Jadi aspek ini aspek yang sangat penting. Karena apa? Karena kita bisa menghilangkan stres kita, ya kan, dengan kita mungkin berrekreasi bersama dengan keluarga kita, mungkin di luar negeri lah, atau mungkin kita jalan-jalan kemana, ya kan, itu supaya menghilangkan stres. Sehingga aspek rekreasi ini sangat penting juga untuk membangun kesuksesan kita. Karena kalau kita nih terlalu di bawah tekanan, kita nih
ditekan terus ya kan, kita ini kerja terus ya. Saya punya teman beberapa setiap hari pagi berangkat kerja, pulang malam sampai malam ya, besoknya lagi pagi lagi berangkat, pulang malam lagi teman-teman, tidur besoknya diulang lagi sampai nggak punya jam untuk rekreasi, nggak punya jam untuk istirahat dan relaksasi gitu ya, bisa rekreasi atau jalan-jalan untuk menikmati keindahan dunia, menikmati keindahan yang ada di sekitar dia gitu ya. Akhirnya ya mungkin dia sukses secara finansial, betul, karena di perusahaan dapat penghasilan yang bagus ya, tapi stres gitu ya, nggak pernah refreshing, nggak pernah rekreasi. Jadi rekreasi termasuk aspek kesuksesan gitu ya. Lalu yang kelima teman-teman, yaitu aspek spiritual. Jadi kalau saya nggak mau bicara agama tertentu gitu ya, ini agama apapun, ketika Anda punya hubungan dengan Tuhan yang baik, hubungan Tuhan yang yang dekat ya kan, kita bisa dekat dengan pencipta kita. Nah itu sangat, kita bisa punya kehidupan yang fulfill gitu ya, punya kehidupan yang penuh. Oke, bukan cuma sekedar tadi yang materinya banyak, uang kita banyak, keluarganya beres ya kan, atau mungkin kita rekreasi terus, bisa punya waktu rekreasi. Kita juga punya teman-teman yang sekitar kita, yang kita punya hubungan yang baik dengan teman-teman kita, tapi juga kita punya hubungan yang baik dengan Tuhan kita. Itu juga termasuk aspek kesuksesan. Yang keenam teman-teman, yaitu aspek kesehatan. Wah, ini udah tau lah buat apa kita juga hari ini punya uang banyak, kita punya kehidupan keluarga yang baik, tapi kalau hari ini kita sakit ya kan, kita terbaring di rumah sakit, kita mungkin menggunakan kursi roda gitu kan ya. Aspek kesehatan ini juga termasuk aspek kesuksesan itu ya, karena kaya bukan cuma sekedar secara materi mungkin ya kan, kita sehat ini udah kekayaan yang sejati gitu. Kita bisa beraktivitas, kita bisa menikmati hidup ya kan, kita bisa jalan dengan normal, kita makan makanan yang bergizi, kita punya kehidupan yang yang seimbang, yang teratur. Itu juga termasuk aspek kesuksesan. Oke, buat apa kita juga hari ini menjadi miliarder contohnya, atau enggak triliuner, tapi kita mohon maaf nih, kita terbaring di rumah sakit, kita nggak bisa menikmati apa yang sudah menjadi hasil atau buah dari kerja keras kita selama ini. Aspek yang ketujuh yaitu karir. Jadi kita punya karir yang baik, kita punya pekerjaan yang mungkin kita memang sukai, kita memang mencintai apa yang kita kerjakan, itu termasuk aspek kesuksesan teman-teman. Ya kan, kita mungkin hari ini selama ini berpikir yang penting menghasilkan uang dulu Pak, yang penting ya, saya setuju kalau kita menghasilkan uang itu ya, pekerjaan kita memang harus bisa menghasilkan uang, tapi lebih baik lagi kalau kita memang mencintai apa yang kita kerjakan, ya kan, kita mencintai karir kita ya. Sedangkan karir kita ini, kalau mungkin karir kita ini mandek ya kan, mungkin secara keluarga kita baik ya kan, secara kesehatan kita sehat, secara relasi kita berteman dengan banyak orang yang juga punya hubungan yang baik, tetapi satu hal, kalau karir kita juga merosot ya kan, karirnya kita nggak naik-naik, itu akan menjadi problem dalam hidup kita. So karir juga termasuk aspek kesuksesan. Lalu yang terakhir teman-teman, yaitu aspek pengembangan diri. Nah ini banyak sekali yang dilupakan gitu ya. Wah memang sudah finansialnya udah baik, udah kaya, ini udah punya teman yang banyak, punya relasi yang baik dengan teman-teman sekitar, punya keluarga yang harmonis, punya spiritual yang baik, tapi di aspek pengembangan diri, mungkin dalam mengembangkan diri dalam segi emosi kan, nggak sabaran contohnya, terus kita ini jadi orang yang mungkin egois, menang sendiri, nggak mau disalahkan ya kan. Akhirnya kita ini jadi orang yang oke, Anda mungkin dihargai, dihormati karena Anda mungkin kaya ya kan, Anda finansial Anda baik, kaya secara finansial, materi Anda sangat baik. Tapi kalau Anda hari ini belum punya karakter yang baik, belum punya karakter yang utuh gitu ya, punya karakter yang utuh, punya pengembangan diri, karakter building, pengembangan diri, nah itu akan bisa memperlambat kesuksesan kita teman-teman. Jadi otomatis aspek pengembangan diri, ketika Anda bisa belajar di sebuah seminar, belajar lewat buku yang buku inspirasi, motivasi yang mungkin Anda bisa baca setiap hari, kalau Anda juga bisa belajar dari orang-orang yang lebih sukses daripada kita, otomatis kita akan bisa lebih bijaksana, lebih jadi orang yang berkembang,
secara bukan cuma secara spiritual, tapi secara pengembangan diri, secara diri kita nih bisa jadi karakter yang utuh, karakter yang memang terbentuk untuk jadi orang yang sukses. Oke, gitu aja teman-teman sharing saya pada hari ini. Jadi kita sekarang sadar bahwa ternyata aspek kesuksesan itu banyak sekali gitu ya, sehingga ini menjadi satu keseimbangan gitu ya. Seperti kita mau naik sepeda, itu kita butuh namanya keseimbangan. Jadi bukan cuma secara finansial kita naik. Anda bisa mulai dari sekarang coba kita sama-sama merefleksikan diri. Ya, aspek mana yang mungkin kita kurang, kalau perlu kita catat gitu ya. Saya pribadi saya selalu mencatat gitu, apa yang saya kurang. Mungkin secara finansial sudah bagus, tapi secara mungkin saya punya aspek spiritual kurang misalnya gitu, atau enggak saya secara aspek pengembangan diri itu kurang, ya kan, kurang mau belajar, kurang mau baca buku, kurang mau ikut seminar, kurang mau untuk berkenalan dengan orang yang lebih sukses, ya kan. Lalu mungkin dalam aspek keluarga saya bagus, ya kan, tapi dari aspek yang lain, contohnya kesehatan, saya makan junk food, saya makan hal-hal yang kurang baik, saya makan makan makanan yang kurang bergizi. Lah itu juga kita refleksikan teman-teman, sehingga kalau kita bisa seimbang dalam 8 aspek ini, inilah yang namanya dinamakan kesuksesan. Oke, bukan cuma secara materi, bukan cuma secara finansial, tapi ingat itu adalah salah satu aspeknya saja, satu aspek, bukan 8 aspek. Tapi yang namanya kesuksesan yang sebetulnya, yang sejati, itu meliputi 8 aspek yang bisa kita seimbangkan dalam hidup kita. Oke, thank you semuanya, semoga ini bermanfaat sharing saya pada hari ini. Jangan lupa klik subscribe dan aktifkan loncengnya, share ke teman-teman Anda, berikan komentar yang positif, dan selalu salam hebat luar biasa.